Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lokviola dengan NIM 122450051 praktikum RB namun kelas asal RA. Kali ini saya akan melakukan eksplorasi menggunakan aplikasi QGIS. Menggunakan aplikasi QGIS yaitu Quantum Geographic Information System dengan landasan berdasarkan dari latihan-latihan yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, baik. Mungkin untuk nomor satu, itu cobalah untuk mengidentifikasi 4 elemen yang tercantum di layar Anda sendiri. Baik untuk pada kigisnya, ini adalah layar kigis saya, dan kemudian yang saya kotakin ini adalah yang namanya map, map kanvas atau kayak kanvas dasar untuk atau sebagai wadah si layar-layarnya ini, layar-layar map. Nah, di mana map canvas ini bisa digerakkan kanan, kiri, atas, bawah, zoom in atau zoom out. Nah, jadi nanti layar-layar itu diletakkannya pada map canvas ini. Kemudian selanjutnya ada toolbars. Jadi toolbar ini letaknya ada di atas map canvas. Itu tuh memuat tombol-tombol yang dimana itu bisa mempercepat kita dalam mengakses atau kayak ada shortcut-shortcutnya gitu. Misalkan di sini ada bisa save, kemudian di sini bisa open project seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian di bawahnya sini ini adalah side tools bar. Nah, ini bisa membantu kita dalam memuat layar-layar. Setelah itu di bagian kanannya, maaf sebelumnya ini bisa dipindahkan di atas atau di bawah. Kemudian di sebelah kanannya ini adalah layer list dan browser panel. Nah, ini pada layer list ini kita bisa melihat informasi-informasi layer yang ada pada map canvas kita atau pada project kita. Di sini ada yang paling atas itu ada water, kemudian yang paling bawah ada land use. Nah, ketika ketika kita meletakkan land use di atas water, nah, yang terjadi adalah ini gitu. Jadi, nah seperti ini. Jika land use-nya diletakkan di bawah, baru dia kelihatan. Nah, kalau misalkan di sini adalah protect area, nah seperti itu. Kemudian selanjutnya di bawah sini ada status bar. Nah, di mana status bar ini bisa memberikan informasi terkait lokasi yang sedang kita lihat. Misal di sini ada koordinat sekian, kemudian ada skalanya 1:45.700, kemudian ada magnifier atau seperti zoom in zoom outnya gitu kepadatannya pada layar, kemudian ada rotation atau rotasi, ini bisa diputar-putar, kemudian ada render dan informasi tentang EPSG. Nah, selanjutnya di sini ada location information. Di sini kita bisa mencari-cari bagaimana ada water seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari nomor yang satu. Kemudian untuk nomor duanya, kita ingin menemukan masing-masing alat ini. Di mana sih ini? Nah, untuk yang pertama, ini adalah Save As. Nah, Save As ini adanya di project, kemudian Save As. Ini kegunaannya untuk menyimpan file QGIS kita. Nah, ini juga bisa dengan berbagai macam tipe. Ada project format, bundle project format, dan XML project format. Kemudian selanjutnya itu adalah tombol zoom to layer. Jadi itu kegunaannya untuk membuat layar kita itu fit gitu. Layar project kita fit dengan layar. Nah otomatis seperti itu. Kita sedang zoom. Ya, berarti ini sudah fitnya tuh segini. Kemudian selanjutnya itu adalah tombol invert feature selection. Nah, invert feature selection ini artinya nanti dia biasanya fokus pada suatu layer di mana itu nanti misalkan kita memilih pada layer itu ada sublayer lagi, sublayer A sama B. Nah, ketika kita memilih A, maka nanti yang dimunculkan itu hanya yang B. Misal nih kita mau buildings. Nah, kita klik yang ini.
Nah, seperti ini. Nah, di mana ini tuh sebenarnya sublayer dasarnya adalah kuning, namun saya memberikan sebuah ya elemen-elemen lagi seperti ini. Mungkin ada roads yang dekat dengan kita, maka ini nanti akan menjadi warna kuning atau yang sudah diberikan elemen-elemen lagi seperti itu. Selanjutnya ini ada render. Nah, di mana render ini berfungsi sebagai menampilkan hasil dari perubahan kita. Ketika render diaktifkan, kemudian kita menambahkan layer satu, maka itu langsung menampilkan layer satu. Ditambahin layer 2, maka nanti langsung menampilkan layer 2. Beda lagi kalau misalkan rendernya itu kita matiin. Kalau misalkan kita matiin, kemudian kita tambah layer satu, layer 2, layer 3, nah itu nggak bakal memunculkan hasil. Kemudian ketika kita mengaktifkan rendernya, maka memunculkan hasil seperti itu. Nah, kalau untuk measure, ini untuk mengukur eh, titik satu ke titik lainnya. Misalkan dari sini ke lahan yang hijau ini. Nah, itu adalah berapa tuh? 483 eh meter. Nah, kemudian ke sini itu ada 800 seperti itu. Nah, untuk nomor selanjutnya itu kita akan menambahkan sebuah protect area. Kita akan menambahkan sebuah protect area dari file SHMA kemudian kita buat file baru di sini. Kita ke open data source dan ada vektor kita tambahkan. Protect areanya itu yang SHP, kemudian seperti ini. Kemudian kita klik add. Nah, jadi protect area ini warna orange. Itu okay, warna apapun. Itu bebas dipilih. Kemudian setelah itu kita menambahkan sebuah place and reverse. Place-nya kita pilih SHP. Nah, kemudian kita add. Oh, maaf, maaf. Sebelumnya saya harus kemudian ada tadi place, kemudian kita lanjut river. Oke, add lagi. Nah, ini kan langsung ya, langsung nih, langsung keluar nih. Nah, beda lagi kalau misalkan kita tanpa render. Seperti ini. Remove. Nah, kalau misalkan kita tanpa render, akan menampilkan seperti ini, teman-teman. Hmm, hmm, hmm. Kita mau place tadi ya. Oke, add. Nah, ini tuh nggak langsung ada tuh. Nggak langsung ada. Coba kita tambah lagi nih. Tadi apa? Area. Reverse, reverse. Sungai. Oke, add. Nah, nggak ada apapun kan? Karena kita tidak memencet render. Nah, ketika kita mencet render, baru dia ada. Itu. Kemudian ulangi langkah di atas menambahkan layer place and river. Oke, barusan kita sudah menambahkannya. Setelah itu kita ke kita ingin menambahkan oh, ada untuk geo package ada training data. Jadi kita akan menambahkan training data kita di sini. Terus, ini udah ada ya filenya. Kita sudah konekkan dengan file training underscore data. Setelah itu, di sini mau menambahkan layer row ditambahkan dengan fitur canvas. Nah, kita klik rose-nya, kemudian kita add. Maka muncullah seperti jalan. Setelah itu, setelah kita menambahkan roads, kita ingin menambahkan adalah land use. Nah, kita tambahkan sebuah land use. Ini ada di nah, kita tambahkan. Sudah muncul, ini adalah land use. Ini
kita agak ganti aja warnanya biar lebih hijau. Oke, oke. Nah, ini lebih kelihatan ya warnanya warna hijau. Setelah itu kita menambahkan buildings dan water. Tambahkan buildings dan water, kita ke geo package lagi, atau bisa kita lewat vektor. Buildings under water. Nah, ini adalah SHP-nya. Kita tambahkan sebuah water. Maaf, ini adalah reverse. Kita tambahkan water. Nah, seperti itu sudah berhasil. Kita tambahkan buildings. Oke, baik, sudah berhasil. Nah, di sini buildings dan water. Jadi reverse-nya karena salah, maka kita akan menghapus. Nah, begini cara menghapusnya. Oke, remove. Nah, setelah itu kita akan menata ulang layer. Nah, di sini kan ada ketimpangan-ketimpangan nih. Jadi kita usahakan untuk clean use seperti kayak menggambarkan lahan itu di ke bawah. Nah, ini kelihatan ya tadi ya. Baru deh nanti protect area itu di atas sih line use-nya. Kemudian di sini kayak roach. Di sini kalau panduannya seperti ini, ada water, land use, roads, river. Nah, seperti ini. Menyebabkan jalan-jalan tersembunyi akan berada di bawah poligon. Makanya tidak direkomendasikan. Sehingga land use itu ada di bawah. Kemudian protect area, water, kemudian rivers, roads, nah, dan ada building. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ini menambahkan selanjutnya pada latihan yang ketiga. Maaf, ini latihan ketiganya. Nah, untuk membuat building water. Oke, selanjutnya adalah latihan yang keempat. Untuk latihan yang keempat, ini kita diberikan perintah untuk ubah warna water menjadi biru muda. Cobalah menggunakan layer stylist dan layer properties. Oke, kita akan mengubah water yang sebenarnya berwarna orange ini menjadi biru muda. Berarti kita pakai properties, kemudian langsung kita ubah warnanya ke biru muda. Oke, baik. Ini adalah ini lebih ke sini lah ya, biru muda. Oke, oke. Nah, setelah ini udah jadi deh biru muda. Selanjutnya, di sini kita ingin mengubah simbol letter water sehingga memiliki garis luar biru yang lebih gelap. Nah, kita ingin mengubah nih yang tadinya di sini ada waternya adalah garis hitam yang tipis, kita ingin mengubah jadi biru yang gelap. Caranya adalah di sini kita cari yaitu adalah solid. Solid lainnya udah. Namun kalau misalkan ya ingin menambahkan tebal itu kita naikkan jadi mungkin segini cukup. Kemudian nanti kita pilih warnanya. Warnanya mungkin yang ini aja cukup. Nah, kemudian oke. Setelah ini udah warnanya sudah berubah menjadi seperti ada kayak batasan-batasannya ya. Kemudian ubah simbol layer slibor menjadi representasi jalur air yang masuk akal. Jadi kita imbul layer reverse. Layer reverse itu ini. Reverse itu warna seperti ya kita perjelas mungkinnya warnanya. Untuk reverse itu kita kasih warna biru tua. Ya seperti ini. Nah, ini adalah reverse kita. Kita ingin yang tadinya itu adalah garis-garis biasa aja,
kita ingin mengubahnya. Jadi garis mungkin dash line-nya mungkin putus-putus. Nah, seperti ini. Ini adalah garis reverse yang sudah direpresentasikan seperti jalur air yang lebih masuk akal. Kemudian kita selanjutnya yang nomor 6, latihan 6, kita akan buat tekstur yang sederhana tetapi tidak mengganggu untuk building lapisan tersebut menggunakan metode di atas. Nah, jadi kita akan menggunakan metode-metode ini. Nah, caranya gimana? Kita akan mengubah buildings. Jadi, building, nah ini seperti ini contohnya. Wow, ini sangat, nah ini dia. Ini adalah buildings. Untuk daerah-daerah. Nah, itu caranya gimana kita bisa tambahkan. Nah, kemudian di sini kita bisa ambil ini misalkan cross. Nah, terus di sini kita bisa warnanya itu yang seperti ini, itu bisa. Oke. Nah, kemudian nanti buildings areanya akan diubah menjadi seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah buildingsnya. Nah, kan kita bisa lihat ya, tuh seperti itu. Kemudian next pada latihan ke-7 adalah ubah simbolnya menjadi kuning abu tipis-tipis seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan rods properties. Itu kita tambahkan lagi layer. Di sini kita buat warna kuning menyala. Kita buat warna kuning. Oke, baik. Selanjutnya kita perluas. Selanjutnya itu ada warna abu-abu. Kuningnya mungkin lebih kecilin aja ya. Abu-abunya yang kita turunin. Kalau misalnya seperti itu, terus kita cari warna abu-abu. Warna abu-abu. Mungkin ini warna abu-abunya oke. Kemudian kita perbesar lagi. Oke, udah sama. Dan oke. Nah, nanti jalannya itu seperti ini. Nah, ini adalah jalannya. Kemudian di nomor 8 kita ingin, oke, kita ingin ada daerah yang seperti lebih tebal gitu ya pada latihan 8. Dikalikan itu layar memiliki simbol. Nah, kita akan membuat seperti ini pada road. Maaf, ini sepertinya ketebalan. Kita akan mengurangi ketebalannya. Jadi seperti ini. Ini. Nah, ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah itu kita akan memanggil properties, kemudian ada style, cloud style. Nah, di sini kita akan eh, menambahkan file advanced level demo. Nah, selanjutnya nanti ada load style, kemudian kita oke. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kalau misalkan mau dimiripin seperti gambar, artinya kita nonaktifkan semua filenya. Seperti ini. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 9. Tetaplah isian warna hijau transparan. Nah, kita akan melakukan yang transparan seperti ini. Oke, baik. Ini pada file protect area. Pada file protect area, kita ganti dulu jadi warna hijau.
Nah, seperti ini. Kemudian nanti kita tambahin air lagi. Kemudian nanti di sini kita pilih yang marker line. Oke, ini seperti tidak perlu. Kemudian pada marker, maaf, maaf, salah. Kita tambahkan lagi. Ini kita pilih yang marker line. Kemudian ini kita naikkan. Seperti itu, kita pilih yang warna hijau. Permintaannya warna hijau. Kemudian untuk marker lainnya, marker lainnya itu warna hijau, tapi seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih size-nya itu seberapa. Kalau lebih besar itu dia lebih dekat ya. Kalau lebih kecil dia lebih seperti itu. Nah, di sini kita tinggal pilih yaitu segitiga. Segitiga seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nah mungkin ini masih ada garisnya ya. Masih ada garisnya, kita bisa pilih. Di sini adalah no line. Oke. Ya, mungkin seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu kita menerapkan simbol geometri pada water. Pada water kita tampilkan bahwa sebelumnya water itu hanya seperti ini. Waternya aja. Kemudian kita pilih properties. Nah, di sini kita pilih yang geometri generator. Kemudian di sini kita pilih untuk tools-nya. Kita tambahkan itu adalah centroid ini. Kemudian poligonnya kita poin, ini juga poin ini. Kemudian di sini kita tambahkan fill lagi. Nah, seperti ini yang akan kita warna biru. Nah, seperti ini. Oke, nah di sini sudah menandakan bahwa ini adalah air. Mungkin itu aja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.